Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya dan hukum mereka putar balikkan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri yang paling jujur di antara mereka. Seperti pagar duri, hari bagi pengintai-pengintaimu. Hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Godly Family yang terkasih, sebagai umat yang percaya kepada Allah, penting bagi kita sebagai orang Kristen untuk menjaga tingkah laku kita. Seperti pada perikop ini yang menggambarkan betapa umat Israel tidak dapat menjaga perilakunya sebagai umat Allah, hingga tidak ada satupun orang yang bisa dipercaya. Betapa mengerikan keadaan umat Tuhan pada masa pelayanan Mika. Bagaimana tidak, semua orang telah melakukan hal yang jahat terhadap sesamanya. Tidak ada seorang pun yang saleh dan jujur. Semua orang saling membinasakan. Orang-orang telah menjadi begitu ahli dalam berbuat jahat, mulai dari para pembesar negeri hingga orang-orang biasa. Kejahatan menjadi begitu marak, terjadi di semua tempat, tidak terkecuali di tempat di mana seharusnya keadilan dan kebenaran ditegakkan. Dan lebih mengerikan lagi, di rumah sekalipun, tempat di mana seharusnya sanak keluarga bertemu dan mendapatkan rasa aman, di situ pun terjadi kejahatan yang begitu buruk. Kita dapat belajar 3 hal dari perikop ini. Pertama, menjaga perilaku adalah panggilan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Perilaku seorang Kristen harus mencerminkan yang baik menurut Allah, apapun profesinya. Kedua, orang Kristen harus menjaga perilakunya dimanapun kita berada, baik di dalam rumah bersama anggota keluarga maupun di luar rumah bersama orang lain. Ketiga, orang Kristen harus menjaga perilakunya dalam kondisi apapun, tidak hanya saat senang, tetapi juga saat kesal atau sedih. Memang tidak mudah dalam menjaga perilaku kita agar tetap suci dan benar, karena kita adalah manusia yang cemar dan penuh dosa. Tetapi Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita agar kita tidak menjadi budak dosa dan kita dimampukan untuk berperilaku benar seperti yang Yesus teladankan kepada kita. Ketika kesalehan dan kejujuran sudah menjadi perilaku yang langka, maka orang Kristen harus tetap menjadi orang yang saleh dan jujur, apapun keadaannya. Saat di sekeliling kita, orang yang terbiasa berbuat jahat, dia tetap menjadi orang yang menebar kebaikan. Allah memanggil setiap kita untuk menjaga perilaku sebagai umat yang percaya kepadanya. Dimanapun dan dalam kondisi apapun, perilaku kita sebagai orang Kristen harus tetap terjaga, sesuai dengan apa yang baik di mata Allah dan yang dikehendakinya. Kristus sudah memberikan teladan kepada kita bagaimana berperilaku sebagai anak-anaknya yang suci dan benar. Mari kita meneladani teladan Kristus dengan memiliki perilaku yang suci dan benar, agar kita bisa menjadi teladan bagi sesama, dan nama Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Kiranya Allah Tritunggal menolong kita agar kita memiliki hati dan perilaku yang suci dan benar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan firman hari ini. Kiranya Engkau ya Allah Roh Kudus yang terus mengingatkan dan menolong kami, agar kami memiliki perilaku yang suci dan benar, sehingga kami bisa meneladani Kristus dan menjadi teladan bagi sesama kami.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau yang memimpin dan menyertai setiap langkah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.